Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan berikan materi kepada kalian tentang penyetaraan redox dengan metode setengah reaksi. Nah, dalam metode setengah reaksi ini, langkah-langkah yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, kalian harus menuliskan setengah reaksinya, baik itu reaksi reduksi maupun reaksi oksidasinya. Nah, setelah kalian tuliskan setengah reaksi reduksi dan oksidasinya, maka kalian harus menyamakan jumlah atom, samakan jumlah atom yang mengalami perubahan bilok. Jadi yang mengalami perubahan bilok, biloknya berubah naik atau turun, itu harus kita samakan jumlah atomnya. Kalau di kiri 2, ya di kanan juga harus 2. Nah, dalam metode setengah reaksi ini bisa dilakukan dengan dua cara. Cara menggunakan suasana asam dan juga bisa menggunakan suasana basah. Dalam suasana asam, ruas kurang oksigen maka ditambahkan H2O. Sedangkan dalam suasana basah, ruas kurang oksigen ditambahkan OH-. Ruas kurang hidrogen pada suasana asam ditambahkan ion H+. Jadi kalau asam itu nambahinnya dengan H+ ya. Kemudian kalau basah, ruas kurang hidrogen ditambah dengan H2O. Nah, langkah yang selanjutnya dalam suasana asam maupun dalam suasana basah itu sama. Langkah yang selanjutnya adalah menyamakan muatan antar ruas dengan menambahkan elektron. Jadi disamain muatannya, samakan muatan dengan menambah elektron. Setelah itu disetarakan jumlah elektronnya. Jadi harus disamakan jumlah elektron baik reaksi reduksi maupun reaksi oksidasinya. Yang terakhir adalah kita jumlahkan setengah reaksi reduksi dan oksidasinya. Ibu kasih contoh ya. Setarakan reaksi berikut dengan metode setengah reaksi dalam suasana asam. Pertama yang harus kalian lakukan adalah tuliskan setengah reaksinya, baik itu reaksi reduksi dan oksidasi. Berarti kita harus tahu mana nih yang mengalami reduksi dan mana yang mengalami oksidasi. Berarti kita tentukan dulu biloknya. Cr di sini biloknya adalah plus 6. Cl2 di sini, Cl2 sebagai unsur bebas berarti biloknya 0. Kemudian di sini Cl-nya biloknya adalah plus 7, sedangkan Cr biloknya adalah plus 3. Jika kalian masih bingung bagaimana cara menentukan bilok, silahkan kalian tonton video sebelumnya tentang cara menentukan bilok ya. Yang selanjutnya, setelah ini berarti kan kelihatan mana yang reduksi dan mana yang oksidasi. Dari plus 6 jadi plus 3, berarti dia turun, berarti reaksinya reduksi. Sedangkan dari 0 jadi plus 7, berarti dia naik, reaksinya adalah oksidasi. Setelah ini, ya kita samakan jumlah atom yang mengalami perubahan bilok. Kita lihat dulu reaksi reduksinya. Reduksinya Cr di kiri jumlahnya ada 2, sedangkan Cr di kanan jumlahnya baru 1, berarti kita tambah koefisien 2. Kemudian selanjutnya kita tuliskan reaksi oksidasinya ya. Cl di kiri jumlahnya 2, sedangkan Cl di kanan jumlahnya baru 1, berarti kita kasih koefisien 2. Nah, langkah yang selanjutnya adalah ruas yang kekurangan oksigen, maka harus kita tambah H2O. Setelah itu, ruas yang kurang hidrogen kita tambah ion H+, karena dalam suasana asam. Nah, perhatikan reaksi reduksinya. Di sini ada oksigen sebanyak 7 di kiri, sedangkan di kanan belum ada, berarti di sebelah kanan kita tambahkan, kurang oksigen tadi tambahkan H2O ya. Karena ada 7, berarti kita tambahkan 7 H2O di sebelah kanan ya. Sini ya. Ini O-nya 7 ya. Berarti sini harus kita tambahkan 7 H2O supaya jumlah O-nya sama. Selanjutnya kita samakan jumlah jumlah atom hidrogennya. Di kiri belum ada nih. Sedangkan di kanan sudah ada nih, karena ini kan ada 7H2O yang kita kasih tadi ya. Berarti di sini ada 14H. Berarti kita tambahkan di sebelah kiri sebanyak 14H+. Selanjutnya kita kerjakan yang reaksi oksidasinya. Di sini di kiri nggak ada O-nya, di kanan ada nih, hati-hati ya. Di sini ada 8O, berarti reaksi oksidasinya di sebelah kiri kita tambahkan 8H2O. Baru kemudian kita samakan hidrogennya. Hidrogennya karena di sini di kiri ditambahkan 8H2O, berarti ada berapa ini? Ada 16H ya. Berarti sebelah kanan kita tambah 16H+. Oke, langkah yang selanjutnya adalah kita samakan muatan antar ruas dengan menambah elektron. Elektron muatannya negatif ya, Nak. Muatannya -1 ya. Oke, kita perhatikan di sini. Yuk. Berapa sih muatan di sebelah kiri? Di sini ada -2. Terus di sini adalah ada 14 plus. Berarti ada 14 ya muatannya. -2 dan plus 14. Kemudian di kanan ada apa? 2, koefisien 2. Kemudian di sini ada plus 3. Berarti jumlahnya adalah plus 6 ya. Sedangkan di sini 0. Oke. Di kiri jumlahnya ada berapa ini? Plus 12 ya, sedangkan di kanan cuma 6, berarti di kiri harus kita tambahkan 6 elektron supaya jumlahnya sama. Di kiri tadi plus 12, di kanan baru 6 ya, supaya sama kita tambahkan elektron sebanyak 6 di sebelah kiri supaya jumlahnya sama-sama plus 6. Oke,
Berarti di kiri ditambahkan plus 6 elektron. Kemudian kita kerjakan yang reaksi oksidasi ya, sama kayak tadi kita hitung dulu muatannya. Muatan di kiri berapa? Ini 0, 0 ya. Ini 0, nggak ada muatan kan 0, 0 ya. Kemudian di sini koefisiennya 2, muatannya min 1 berarti min 2, sedangkan di sini plus 16. Totalnya berapa sih ini? Ini totalnya plus 14 ya. Di kiri 0, di kanan plus 14 supaya sama, berarti yang sebelah kanan harus kita tambahin 14 elektron. Berarti di sini ditambah 14 elektron supaya sama-sama 0. Oke. Langkah yang selanjutnya adalah kita setarakan jumlah elektronnya. Ya, setelah disamakan muatan, yang selanjutnya adalah kita samakan setarakan jumlah elektronnya. Jadi disamain reaksi oksidasi dan oksidasi dan reduksinya, elektronnya harus sama. Oke, ini tadi ya reaksinya ya. Direduksi, di kiri di sini ada plus 6 elektron, sedangkan di kanan ada plus 14. KPK-nya berapa sih, Nak? 14 kali 2, 28 kali 2, kali 3 berarti 42 ya. 42 dibagi 6 bisa ya. Berarti yang atas dikalikan 7, yang kiri dikalikan yang bawah dikalikan 3. Jadi sama-sama elektronnya nanti jumlahnya adalah 42. Semuanya ya. Reaksi reduksinya kita kalikan 7 semua. Jadinya gimana? Nih, 7 ini kali 7, 14 kali 7 jadinya 98. 6 kali 7, 42 elektron ya. 2 kali 7, 14, kemudian 7 kali 7, 49. Untuk reaksi oksidasi sama. Kita kalikan semua dengan 3 yang dikalikan koefisiennya ya. Reaksi reduksinya berarti di sini 1 kali 3, 3. 8 kali 3, 24. 2 kali 3, 6. 16 kali 3, 48. 14 kali 3, 42. Nah, ini. Nah, ini reaksinya. Langkah yang terakhir yaitu jumlahkan setengah reaksi, reduksi, dan oksidasinya. Oke, kita jumlahkan ya, Nak. Jadi nanti di kiri tanda panah dan di kanan tanda panah apabila ada yang sama bisa kita saling hilangkan ya. Oke. Kita nih elektronnya kan jumlahnya sama nih, di kiri jumlahnya 42 elektron, di kanan juga 42 elektron. Jadi kita saling hilangkan ya, habis ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang sama apa, Nak? Yang sama H plusnya ya, di kiri ada 98 H plus, di kanan ada 48 H plus ya. Berarti yang di kanan habis, yang di kiri masih sisa 50 H plus. Selanjutnya apalagi ada yang sama, Nak? Ada ya H2O ya. H2O di kiri ada 24, di kanan ada 49, berarti di kirinya habis, yang di kanan masih sisa 25 H2O. Nah, udah ya, nggak ada yang sama ya, berarti tinggal kita jumlahkan seluruhnya. Yang di kiri apa? Yang di kiri ada 7, nih ya, 7 Cr2O72 min, kemudian ada 50 H+, kemudian ada, ada 3 Cl2. Kemudian yang di sebelah kanan tanda panah ada apa? Ada 14 Cr3+, ada 25 H2O, dan ada 6 ClO4-. Nah, jadi ini dia reaksi setaranya. Nanti kamu hitung sendiri, boleh nih dihitung, dicek lagi apakah muatannya sudah sama, jumlah atom kiri dan kanan juga sama. Ya, harusnya sudah sama antara atom di sebelah kiri dan atom di sebelah kanan, jumlahnya sama, muatannya juga sama. Oke, sekian video pembelajaran dari Ibu, semoga bermanfaat, semoga kalian paham. Sampai ketemu di video selanjutnya.